Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita bersama al-fakir bijakum azamallahu ajrakum wa ahsanu adaakum wa ghufira limayyitikum. Semoga keluarga besar almarhumah Ibu Haja Nurjana diberikan kesabaran dan Ibu Haja Nurjana mendapatkan tempat tertinggi di sisi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para asatid, para kiai, para alim ulama, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah khaliqil azim. Ar-Rahmanir Rahim. إلى صراطك المستقيم ببعثة صاحب الخلق العظيم والقدر الكبير الفهيم لدى الرحمن الرحيم من سيدنا مصطفى محمد الذي هديتنا وعلمتنا وكرمتنا وشرفتنا ودللتنا ورفعتنا وجهدت إلينا من أجلنا حتى انتصار الدين إلى الأفق الأعلى بسببنا سيدنا محمد. اللهم فحققنا بحبه وثبت أقدامنا على دربه وعلى آله وصحبه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, segala puji bagimu ya Allah, yang hingga malam hari ini kami masih dapat berkumpul di kediaman almarhumah Ibu Haja Nurjana untuk memperingati 40 hari almarhumah. Tanda kami kau berikan kesempatan menjadi hamba-Mu lisan ini semenjak tadi berzikir mengingat nama-Mu, mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tasbih subhanallah. Kami tadi memanggil nama-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami berselawat kepada kekasih-Mu Nabiuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nikmat yang tiada tara bagi kami pada malam hari ini kau berikan kami kesempatan itu ya Rabb. Rasa syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang tidak pantas kami bersyukur sebenarnya kecuali atas izin dari-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kau dudukkan kami, kau berikan kami kesempatan, kau berikan kami waktu, kau berikan kami hidayah untuk bersama-sama berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh di tengah-tengah kami untuk memperingati hari telah wafatnya keluarga Ibu Haja Nurjana yang sama-sama kita meyakini insyaallah dia adalah min ahlil khair, dia adalah orang baik, dia adalah pantas untuk mendapatkan surga-Mu ya Allah. Tanda bukti dia pantas, dia masih mampu setelah wafatnya mengumpulkan kami untuk beramal soleh, setelah wafatnya masih mampu mengumpulkan kami dan anak-anaknya. Sedangkan kau Nabi Muhammad bersabda tidak akan pernah terputus doa dari seorang anak kepada orang tuanya. Seorang anak yang berdoa kepada kedua orang tuanya pasti laksana dikabulkan oleh Allah bahkan setelah orang tuanya meninggal. Jadi alhamdulillah masih kita berkumpul di tempat ini untuk mendoakan. Selain Ibu Haja Nurjana, kita doakan keluarga kita, orang tua kita yang telah mendahului kita. Apalagi kita doakan ibu nggak ada habisnya kita bercerita. Kalau karena ibu ada, kita mengerti makna kasih sayang Allah, keikhlasan. Al-Fakir belajar dari ibunda Al-Fakir melihat bangun di tengah malam membersihkan kotoran Al-Fakir dari kecil. Mana keikhlasan hakiki kita belajar dari seorang ibu. Cinta yang tanpa pamrih kita belajar dari seorang ibu. Bagaimana Allah Zat yang Maha Pengasih. Alangkah baiknya jikalau kita juga berhusnuzan kepada Allah. Jikalau ibu kita sangat menyayangi kita, sangat menghargai kita, sangat mencintai kita, bagaimana kasih sayang Allah kepada kita hamba. Kasih sayang Allah jauh lebih besar. Hamba makhluk hanyalah sekedar makhluk. Kasih sayang makanya tempat kita lahir adalah disebut dengan rahim. Rahim al-marhamat, karena dari sifat rahimnya Allah, dari sifat Allah yang Maha Pengasih. Jadi sadarkan diri kita bahwa Allah memberikan kita kenikmatan yang jauh lebih besar saat ini karena kita berkumpul mengingat nama Allah. Kenikmatan yang tidak tara yang pantas kita syukuri agar Allah tambahkan nikmat di atas nikmat. Lain syakartum la'azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasadid.
Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmat, ini sebuah nikmat yang kadangkala kita anggap sepele, padahal sesuatu yang sangat besar nilainya kelak, sesuatu yang sangat kita nantikan kelak. Seandainya kalimat itu akan terkeluar dari mulut kita, seandainya saya lebih lama duduk di tempat itu, seandainya saya lebih lama hadir di majelis seperti itu, seandainya saya lebih sering bersama mereka mengagungkan namamu ya Allah. Ada sahabat Nabi yang harus menuju masjid berjalan kaki hingga berjam-jam, 2 jam, 3 jam. Pada saat suatu subuh tidak ada yang namanya sahabat Nabi. Kita masuk sama Nabi, mana sahabat Nabi? Gak ada itu sahabat Nabi. Gak ada itu sahabat Nabi. Maka ditanya, maka Nabi pun menghampirinya. Setelah berjam-jam berjalan, Nabi melihat dia telah wafat. Maka Nabi bertanya kepada keluarganya, apa yang dikatakan sahabat itu? Apa yang dikatakannya? Apa yang dikatakan? Nabi bertanya. Dia mengucapkan seandainya 3 kali sampai seandainya. Nabi tersenyum, lantas mendoakan bagi sahabatnya tadi. Yang pertama dia mengucap seandainya aku datang pada berjalan sholat subuh dari rumahnya ke Masjid Nabawi, dalam riwayat dikatakan 2 jam sampai 3 jam. Bayangkan dari jam 2 malam jam 1 malam dia berjalan kaki. Seandainya aku mungkin jauh lebih cepat sehingga aku jauh lebih cepat sampai ke Masjid Nabawi. Seandainya yang kedua, dia pernah ketemu seorang fakir miskin di jalan. Dia berikan baju bagian jubah yang luar, biasanya orang Arab pakai yang agak jelek sedikit karena takut kena debu. Nanti sampai masjid biasanya dilepaskan, beta baju 2 seperti ini. Dikasih yang bagian dalam, padahal yang dalam masih bagus, yang luar dikasih yang dalam masih bagus. Seandainya aku kasih yang jauh lebih baik. Nah ini kalimat seandainya kita telah mengumpulkan Ibu Haji Nurjana, kita sepakat dia orang baik, dia telah selesai perjuangan di dunia, telah selesai ujiannya. Tinggal bagaimana kita sebenarnya nggak perlu lagi nasihat. Saya nggak perlu berbicara di sini panjang lebar karena Rasul telah berkata, taraktu fikum wa'izain anadzikun wasamitun. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang memberikan nasihat bagi kalian. Yang pertama yang dapat berbunyi, yang bersuara, yaitu Al-Quranul Karim. Kita tanya diri kita introspeksi diri kita hitung diri kita seberapa banyak bacaan Al-Quran kita, atau kita sibuk membaca hal-hal lain yang tidak manfaatnya. Berapa banyak mata yang Allah berikan penglihatan ini membaca, menenungi, mendalami Al-Quranul Karim. Ataukah Al-Quran ayat-ayatnya hanya sekedar dongeng bagi kita sehingga tidak ada manfaatnya? Berapa banyak dalam rumah mukmin, rumah muslim, Al-Quran berdebu di rumah mereka, tanda tidak pernah tersentuh. Tidak kita dengarkan bacaan Al-Quran bainal maghrib wal isya di dalam rumah mukmin, sehingga muslim dan mukmin yang kita lihat pada hari ini banyak jumlahnya, banyak kuantitasnya, tapi tidak memiliki kualitas sedikit pun, sehingga musuh-musuh Islam berani dengan sangat menghancur-hancurkan umat muslim karena kualitas keimanan orang Islam. Kita biarkan anak kita keluar dari rumah mereka tidak memakai aurat. Kita biarkan anak putri kita bertemu dengan orang yang bukan muslim. Apakah ini yang diajarkan oleh Islam? Kembalikan ajaran Islam agar betul-betul jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup. Jangan jadikan Al-Quran sehingga kita baca Al-Quran melaknat diri kita. Banyak orang yang membaca Al-Quran ketika sampai pada ayat pembohong bahwa dirinya adalah pembohong. Baca ayat munafik, dirinya adalah seorang munafik. Nauzubillah min dzalik. Kita mohon perlindungan Allah akan hal tersebut. Jadi mari kita jaga rumah kita, masih hidup kita, masih ada kesempatan. Imam Hasan Al-Basri ketika menguburkan sahabatnya, sahabatnya ada dikubur, Imam Hasan Basri berkata sama sahabatnya, kira-kira apa yang dilakukan sama teman kita yang sudah meninggal ini kalau dia masih hidup? Oh, dia pasti bersedekah banyak, dia pasti menghabiskan waktunya semuanya buat ibadah, gak akan mikir di duniawinya. Kata Imam Hasan Basri, dia telah terlepas, udah lewat, habis sudah waktunya. Kita masih ada kesempatan, kita masih memiliki waktu. Kadang-kala kita sibuk dengan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah dan meninggalkan sesuatu yang diminta oleh Allah, dari Allah, diminta dari Allah untuk mengerjakan ibadah.
Kata Sahibul Hikam Ibn Atha'illah Al-Skandari, Adamul Ibtisar tanda hati yang tidak dapat melihat, hati yang tidak dapat melek ketika menjadikan dunia, ketika meragukan apa yang telah difardukan oleh Allah, telah dijanjikan oleh Allah, yaitu adalah rezeki, dan mereka meninggalkan taksir fi masalah bukan minta, dan meninggalkan, melalaikan, menggampangkan apa yang diminta dari kita. Allah sudah janjikan rezeki bagi kita. Bukan berarti kita nggak boleh usaha, silakan usaha, tapi jangan jadikan karena dasar usaha kita menempuh, mencari jalan rezeki, mencari kehidupan dunia, melalaikan kita untuk menjalankan perintah Allah. Bukan itu. Karena itu telah ada jaminan dari Allah, sudah dijamin oleh Allah. Dan yang diminta sama Allah pada diri kita, yang dari diri kita yang diminta adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya Ibnu Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'at wa dhamintu laka rizqaka fala tat'at. Wahai anak manusia, aku ciptakan kalian untuk beribadah kepadaku, janganlah kalian main-main. Dan aku jaminkan rezeki untuk kalian, jangan bikin capek diri kalian.